Bagaimana agar anak-anak kita bisa tercegah dan tidak mengalami pelecehan seksual, tidak menjadi korban pencabulan, tidak menjadi korban serangan seksual dilakukan oleh orang-orang yang sebenarnya predator seks tapi berlindung di balik jubah sebagai seorang kiai, guru ngaji, ustadz, pendeta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Law and Justice Channel bersama saya Ahmad Sofyan. Sahabat-sahabat hukum pidana, saya kali ini tidak mengulas secara spesifik kasus tertentu ya, tetapi saya ingin membagi beban kepada teman-teman atau sahabat-sahabat hukum pidana tentang fenomena, tetapi sebenarnya sebuah kenyataan di mana kasus-kasus serangan seksual, kekerasan seksual dalam bentuk pencabulan, dalam bentuk persetubuhan, dalam bentuk pelecehan seksual terjadi di tempat-tempat yang sakral dan penuh dengan suasana religi, yaitu terjadi di gereja, terjadi di pesantren, terjadi di panti yang merupakan amanah ya untuk menitipkan dan mendidik anak-anak. Nah, kekerasan seksual itu terjadi di ruang yang kita sebut tadi itu ruang yang sakral, di mana orang tua dan masyarakat punya kepercayaan tinggi untuk mempercayai lembaga tersebut untuk mendidik, mengasuh, membesarkan, dan memberikan mimpi masa depan pada anak-anaknya. Tapi ternyata kasus-kasus kekerasan seksual terjadi di tempat-tempat tersebut. Saya punya pengalaman 3 kasus ya. Mungkin statistiknya nanti sahabat-sahabat hukum pidana bisa mencarinya sendiri ya. Bisa mencarinya dari catatan-catatan dari Komnas Perempuan, catatan-catatan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, mungkin juga dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Saya yakin data itu ada. Jadi ada 3 pengalaman saya ketika memberikan keterangan ahli terkait dengan kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi di ruang yang penuh dengan nuansa keagamaan tersebut. Yang pertama itu adalah kasus pencabulan sekaligus persetubuhan yang terjadi di Surabaya. Jadi si pendeta yang bernama Hani Layantara dihukum oleh pengadilan negeri Surabaya selama 10 tahun karena terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 82 Undang-Undang 23 2002 Jungto 35 2014 tentang perlindungan anak. Perbuatan itu dilakukan dalam kurun waktu 2008 hingga 2011. Jadi pencabulan dan persetubuhan itu terjadi dalam kurun waktu tersebut. Bahkan kasus ini hampir daluarsa. Tetapi sebelum daluarsa, penyidik melimpahkan berkas perkara itu ke Kejaksaan Negeri Surabaya dan diadilin dan diputus. Yang pertama itu ya. Jadi anak tersebut mengalami situasi yang sangat mengerikan karena menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh tokoh yang dipercaya oleh masyarakat
memberikan masa depan dan moralitas kepada anak tersebut. Yang kedua, ini sedang berlangsung di Pengadilan Negeri Depok Anjelu. Ya, ini kalau dia ini sebenarnya bisa dikatakan calon pastor, ya, melakukan pencabulan pada anak laki-laki, ya, dan dia juga dituntut dengan Undang-Undang Perlindungan Anak karena yang menjadi korban adalah anak-anak. Nah, videonya untuk yang kasus Anjelo ini ada di link di atas. Jadi teman-teman, rekan-rekan hukum pidana, sahabat-sahabat hukum pidana bisa mengkliknya langsung dan bagaimana peristiwa itu terjadi, dan saat ini beliau duduk sebagai terdakwa. Ya, kita tunggu hasil putusannya. Dalam kasus Anjelo ini saya juga memberikan keterangan ahli, ya, baik pada tingkat penyidikan maupun di pengadilan. Dan yang ketiga adalah kasus yang menimpa seorang guru dan juga wakil rektor di sebuah pesantren. Nah, yang menjadi korban adalah diduga adalah 5 orang santrinya, ya, perempuan, diduga melakukan pencabulan dan persetubuhan. Ya, kasus ini belum masuk ke tahap penuntutan di pengadilan. MS, ya, saya sebut MS karena belum ditetapkan, belum terbukti secara sah dan meyakinkan sebagai tersangka, ya. Tapi beliau sudah ditetapkan sebagai tersangka. Nah, ketiga kasus ini uniknya, ya, adalah ketiga pelakunya yang tadi tokoh agama tadi itu tidak mengakui perbuatannya. Tidak mengakui. Baik yang pertama yang dipidana tadi itu tidak mengakui. Kasus yang kedua yang di Depok juga tidak mengakui. Yang ketiga yang terjadi di Jombang juga tidak mengakui. Jadi kenapa mereka tidak mengakui itu menunjukkan bahwa mereka masih menyangkal tentang perbuatan yang mereka lakukan. Apakah karena mereka malu sebagai tokoh agama atau mereka masih belum insaf dengan perbuatan yang dilakukan. Nah, kekerasan seksual dalam bentuk pencabulan atau pelecehan dan persetubuhan ini kalau terjadi di ruang yang sakral itu, ini bagaimana ya kira-kira? Saya ini sedang berdialog di tepi jurang. Kenapa saya bilang berdialog di tepi jurang? Karena ini isu yang sangat sensitif, ya. Bisa jadi ya orang-orang menyatakan bahwa apa yang saya sampaikan ini mengada-ngada dan keterlaluan karena menyinggung perasaan tokoh agama. Karena itu saya bilang saya bisa ditolak ke dalam jurang ini. Karena ada isu yang agak sensitif yang tidak bisa dikomunikasikan secara terbuka. Tapi bukan itu sebenarnya. Terserah. Kalaupun saya dianggap sebagai bisa menyebarkan kabar yang tidak baik kepada tokoh-tokoh agama ini, tapi kita perlu melindungi, ya, anak-anak kita yang dititipkan di lembaga-lembaga yang sakral tadi. Itu artinya ternyata di tempat ini juga ada risiko, ya, yang menimpa terutama baik anak perempuan maupun anak laki-laki. Jadi korban itu tidak hanya anak perempuan. Kalau di kasus yang pertama adalah anak perempuan, kasus yang ketiga anak perempuan, tapi kasus yang kedua yang di Depok itu anak laki-laki. Pelakunya, terdakwanya adalah laki-laki juga. Jadi serangan seksual itu bisa menimpa anak perempuan, bisa menimpa anak laki-laki. Tidak di tempat umum, tetapi di ruang yang sakral tadi itu. Tentu hukum pidana tidak bisa diam. Hukum pidana masuk dan menetapkan mereka sebagai tersangka, mendakwa mereka, dan menjatuhkan pidana sama mereka. Tetapi saya yakin masih banyak kasus-kasus yang masih tertutupin. Kenapa? Bisa jadi korban tidak berani berbicara. Bisa jadi pelaku mengancam korban untuk tidak berbicara. Bisa jadi lembaga tersebut tidak memahami ada gangster, ya, ada monster dalam lembaga-lembaga itu.
monster yang setiap saat menerkam anak-anak ya yang dididik ya, yang diharapkan menjadi masa depan orang tuanya. Jadi karena itu menurut saya tidak membahas secara khusus ya kasus-kasus tertentu, tapi bagaimana agar anak-anak kita bisa tercegah dan tidak mengalami pelecehan seksual, tidak menjadi korban pencabulan, tidak menjadi korban serangan seksual dilakukan oleh orang-orang yang sebenarnya predator seks tapi berlindung di balik jubah sebagai seorang kiai, guru ngaji, ustadz, pendeta. Berlindung padahal mereka predator seks. Adakah pesantren, gereja, dan panti tersebut punya mekanisme untuk memastikan bahwa pendidiknya, pengasuhnya itu memang bukan seorang child sex offender atau pelaku kejahatan seksual anak? Adakah sistem yang bisa mengenalin ya, memastikan ini bukan predator seks? Atau tidak punya sifat, sikap yang ingin mencabuli, melecehkan para siswanya? Adakah mekanisme itu? Yang kedua pertanyaan saya, adakah mekanisme kontrol pengawasan dari pemerintah untuk memastikan anak-anak yang ditempatkan di sana tidak mengalami kekerasan seksual? Jika terjadi kekerasan seksual, apa yang harus dilakukan oleh negara untuk melindungi anak-anak tersebut? Dan bagaimana tanggung jawab gereja, tanggung jawab pesantren, tanggung jawab panti asuhan ketika terjadi kekerasan seksual di tempat mereka? Apakah hanya menghukum pelakunya saja, atau institusi itu tersebut harusnya menurut saya juga harus bertanggung jawab? Kenapa? Gagal melindungi anak-anak dari serangan seksual. Nah, soal pertanggungjawaban tadi ini, pertanggungjawaban institusi ini ya, yang disebut juga dalam hukum pidana pertanggungjawaban pidana korporasi, belum masuk dalam sorotan penegak hukum. Jadi belum masuk dalam radar penegak hukum. Yang jadi radar mereka adalah pelaku, tapi institusinya belum. Ya, ada risiko juga, sama juga kalau mereka mengganggu institusinya, sama juga seperti yang saya sebutkan tadi, mereka berada di tepi jurang juga, berhadapan dengan institusi yang besar gitu ya, bisa ditolak setiap saat. Jadi untuk main aman aja, maka aktornya yang dijadikan tersangka, jadikan terdakwa dan dipidana. Institusinya belum, karena dianggap institusi yang sakral. Tapi kan menurut saya tanggung jawab pidana itu tidak hanya melekat pada individu, tapi juga institusi yang gagal memastikan individu yang ada dalam institusi tersebut tidak melakukan kejahatan seksual pada anak-anak atau pada siswa yang berada di dalam tempat rumah ibadah, pesantren, panti asuhan. Undang-undang Perlindungan Anak sebetulnya sudah mengenal pertanggungjawaban pidana korporasi, sudah mengenal itu. Yang dikatakan korporasi itu bisa berbadan hukum dan bisa tidak berbadan hukum. Berbadan hukum itu salah satunya yayasan. Nah, yayasan itu umumnya di lembaga-lembaga pendidikan itu umumnya dikelola dalam bentuk, atau badan hukumnya dalam bentuk yayasan. Sehingga tanggung jawab pidana korporasi, pengurus yayasan bisa melekat juga ketika terjadi kejahatan seksual yang dilakukan oleh organ yayasan terhadap anak-anak di pesantren, gereja, atau panti asuhan. Kemudian juga yang penting juga saya tekankan adalah ya pengawasan dari orang tua yang menitipkan anaknya. Jadi orang tua juga perlu mewaspadai, bukan mencurigai ya, mewaspadai, menanyakan. Karena kadang-kadang anak-anak yang menjadi korban itu berada dalam situasi tekanan psikologis untuk tidak menceritakan pengalaman buruknya kepada orang tua. Itu karakteristik dari pelaku kejahatan seksual. Diancam, jangan cerita kepada siapapun.
kasus yang saya ungkap tadi itu lama baru terbongkar. Bukan ketika menghadapi kekerasan seksual, besoknya dia cerita, enggak, bertahun-tahun. Sehingga bukti visum pun sudah sulit didapatkan, saksi-saksi juga sulit didapatkan, sehingga kasusnya menjadi berbelit-belit dan seolah-olah penegak hukum lamban. Tapi padahal penegak hukum juga bekerja tidak hanya berdasarkan perbuatan, tapi juga bukti formil yang mengindikasikan ada perbuatan tersebut untuk dipertanggungjawabkan dalam sebuah persidangan, ya. Sehingga hakim yakin bahwa terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dan ada alat buktinya dan dipidana seperti kasus pendeta yang di Surabaya itu. Jadi sahabat hukum pidana, ini hanya sebuah refleksi ya. Mudah-mudahan sahabat-sahabat bisa memberikan pikiran juga terhadap kekhawatiran saya, terhadap pertanyaan-pertanyaan saya tadi tentang adanya lingkaran setan yang terus-menerus yang belum bisa diatasi, terjadinya kekerasan seksual di dalam lembaga-lembaga pendidikan, lembaga-lembaga terutama pendidikan keagamaan yang terjadi di beberapa tempat di Indonesia. Demikian yang bisa saya sampaikan, dan salam hukum pidana.